Ada ODGJ katanya umur 14 tahun dilecehkan oleh seseorang dan menjadi ODGJ. Dia depresi kurang lebih 2 minggu, guys. Ibu, tapi pelakunya tahu nggak siapa? Ya, hanya dia yang tahu. Belum di ngomongin? Iya, nggak terungkap, hanya dia. Berapa lama nggak tidur, Bu? Setiap malam dia ini. Ngamuk nggak? Kadang-kadang kalau ingat dia marah, apa-apa ya dirusak sama dia. Musuhnya ini loh, Mbak. Kaca? Oh, dia nggak suka kaca? Kalau kaca sih enggak, siapa yang dia ketemuin ya. Dia bisa beli kaca gelas, kaca-kaca lemari. Kalau tak lihat si Rina ini yang jelas perlu pendamping sih. Betul. Jangan bisa dia ini putus komunikasi, asa mungkin. dan dia mau terbuka. Selama ini kan dia tertutup, bahkan sama orang tuanya aja merasa takut gitu lah. Iya. Makanya kitanya tuh kadang bingung apa yang mau kita lakukan gitu kan. Anak ini sebenarnya kenapa? Bahkan kemarin awal itu sempat tak suruh bawa ke puskes untuk cek. Tapi kan dari pihak puskes nggak mau kalau nggak ada keterangan dari pihak kepolisian. Oh iya, kalau visum ya, Pak? Iya, harus visum karena takut entah anak ini kejadiannya kayak apa gitu loh. Karena latar belakangnya setiap saya lihat itu dia itu kalau aku bilang salah pergaulan. Oh, salah pergaulan. Iya. Pernah minum gitu, Pak? Kalau itu nggak tahu, tapi Enggak. kalau rokok iya. Kalau rokok iya. Makanya aku bilang sama pergaulan rokok. tadi. Rokok, terus dia senangnya itu nonton film-film porno kayak gitu-gitu itu. Oh, nonton film porno. Saya kan jadi imam musola tahu persis kalau dia pas di musola kayak apa gitu kan. Makanya dengan kejadian kayak gini tuh saya bener-bener bingung. Anak ini kenapa sebenarnya gitu. Betul. Aku yakin juga pasti ada kejadian yang aneh gitu. Iya. Karena kalau dilihat setiap dideketin sama orang tua, dideketin sama dia tuh takut gitu. Jadi apa aja, Pak, yang dia udah itu? Ya Minum. kalau setahu kami tuh dia yang jelas perokok, ya kan. Terus dia sering Minum juga lihat film-film kayak gitu, namanya anak umur dia kan sangat rentang banget sih. Iya, betul-betul. Makanya aku bilang awalnya mungkin anak ini salah pergaulan, terus mungkin apa yang dia lakukan kita nggak tahu. Dengan kejadian kayak gini dia kan merasa takut gitu loh kalau sama orang itu. Bahkan kemarin juga saya sempat ngumpulin tokoh masyarakat itu bingung gimana yang ngelakuin. Harus gimana? Bahkan kemarin sempat diobatin sama bisa dibilang orang Pintar. pun nggak mampu, Nggak bisa. itu nggak ada perubahan. Nah, Pak, kalau untuk obat gimana, Pak? Biasanya ya, ini yang mohon maaf yang kita tanganin, kalau terjadi sesuatu yang langsung drastis gitu, biasa karena obat. Kurang tahu kalau itu. Kalau Karena obat kan nggak tahu. Kami orang kan nggak mantau terus. mengikuti apa yang dilaksanakan anak ini. Betul. Kegiatan hariannya kita nggak tahu. Betul. Dia cuma dia main HP. Tawanya pas di sekolah pingsan, tak olahraga, dia pingsan. Pingsan. Terus ditolong sama pihak sekolah, bawa ke puskes, baru ketahuan kalau anak ini punya sakit kayak gini. Awal mulanya ketawanya dari sekolah pas pingsan itu. Ya mungkin pas waktu pingsan itu dia udah merasa tertekan sih, udah merasa tertekan. Cuman kita kan nggak nyambung, nggak down gitu loh. Mungkin orang tuanya juga nggak nyambung hal Iya. itu. Orang tadinya ya biasa-biasa aja kok main-main gitu ya, main-main di musola, main-main ya biasa-biasa aja gitu. Karena saya terus terang takut sih Mbak dengan latar belakang keluarga.
itu terus terang saya pribadi takut karena kan lelenya atau tantenya dia kan Pak D kayak gini juga. Oh, Pak D. Oh, Pak D. Sama budenya dibikin. Pak D, terus bule. Bulenya kan lebih lempar dia Iya, sama. udah Ada di kelihatan malah. Oh, dia berkeliaran di jalan. Makanya aku takutnya kenapa anak ini. Iya, makanya kan ini saya kan dapat infonya kemarin sebenarnya gitu. Nah, makanya ini karena kita mikirnya masih baru, jadi emang harus buru-buru diobatin gitu. Jadi lebih cepat kan lebih baik penanganannya ya Bu ya. Gitu, semakin kita tahu lebih dini pengobatannya akan lebih mudah disembuhkan. Tapi kalau udah tahunan, nah itu agak lebih sulit gitu, beda lagi. Makanya ini saya niat mau saya bawa berobat ke Jakarta, nanti kita info lagi kalau udah nyampe rumah sakit, apa nih hasil dari dokter. Karena kan saya bukan dokter ya Bu. Jadi harus pihak rumah sakit yang menyatakan mungkin akan ada perawatan atau seperti apa, baru nanti kita info kembali ke keluarga. Tapi modalnya cuma satu Pak, kepercayaan. Gitu, percaya sama saya, insya Allah dimudahkan pengobatannya. Kalau udah sehat kita kembalikan, itu pasti ke Bu. Gitu, kita nggak mungkin lepas tangan gitu aja. Kemarin juga udah ngomong-ngomong gimana nanti kalau ini diajak ke Jakarta, lagi, orang tuanya gimana? Ibu gimana, sudah mengizinkan atau belum? Saya izin. Diizinkan. Iya. Terus pihak dari suaminya gimana Bu? Nggak usah. Nggak usah. Cukup saya. Cukup Ibu aja. Cukup saya. Karena kemarin kan takutnya gini Kak, mau dibawa karena biaya itu gitu. Oh nggak usah ini. Kendalanya lah. Iya, saya cuma minta itu aja Bu, karena ini kan anak di bawah umur. Kartu keluarga sama KTP Bu, Ada. boleh ya Bu? Iya. Kartu keluarganya asli sama KTP. Oh iya ya. Ini sampean Mbak. Ini anak dari suami Bu Iya. yang kedua, yang baru. Ini kan dua bersaudara. Laki-laki sama perempuan yang punya bapak yang Satu. terus nikah lagi punya anak satu. Oh. Nah, aku kemarin tuh takutnya kalau latar belakang keluarganya memang kayak gini, jadi takut. Kenapa-napa gitu. Insya Allah enggak lah. Kita orang tetangga ini malah Mbak yang kayak gimana gitu lihatnya anak ini. Ini KTP gue. Fotokopinya ada. Ada. Pak RT sekali cuma sekolah. Masya Allah. Nggak ada. Amin. Ikhtiar ya Pak ya. Kita kan di Islam kan mengajarkan untuk selalu berikhtiar dalam pengobatan apapun gitu. Nanti bukan cuma medisnya doang, nanti insya Allah kita bantu ruqyah juga ya, gitu secara agamanya gitu. KTP-nya foto aja deh, tolong. Sini dong cerita, duduk sayang. Sini. Jauh banget ngobrolnya, sini sayang. Nggak usah takut, sini. Dekat. Tidak apa-apa kan. Sini, pintar. Kan mau ikut, harus pintar kalau mau ikut. Sayang. Ibu nanti jadi orang pintar di sana. Amin, amin. Ya. Nggak usah marah, nggak usah takut ya. Dia itu kalau melihat itu nggak pandangan kosong. Yang jelas anak itu ada tekanan nggak tahu apa gitu loh. Paham. Kalau kita lihat dari gratisnya penyakit ini, gitu. 14 tahun ya Pak, jadi umurnya 2009. Kelas 2 SMP ya? Kelas 3 ya? Kelas 3, ya 3 ini. Sayang. Hei. Tahu aku nggak? Suka nonton YouTube ya? Hah? Sayang. Kalau ditanya Tin, jawab deh. Ya dia kalau nggak nyambung gitu itu. Iya kayak gitu kalau nggak. Kayak orang ngeblank gitu. Blank. Saya takutnya
cekokin deh Pak ini. Nah, Bisa jadi. Karena dia ikut makanya ini, kemarin apa? saya PSHT itu yang kayak pencak silat apa gitu loh Kak. Oh, PSHT. kalau kemarin sebenarnya udah tak tanyain sama gurunya gini, kalau Pak di sini Pak, baru maaf ngobrolnya jauh Ini, banget. Pak, Gak apa-apa, biar- sih, sini aja. biar Oke. kena. Gurunya udah tak tanya, kalau dia anak baru itu nggak mungkin akan dikasih ilmu yang nggak harusnya dia nggak mampu, kecuali dia kalau udah ikut lama mungkin bisa terjadi itu. Oh. Tapi tak tanya kemarin, ini ngikut bela diri itu udah lama belum? Katanya barusan. Belum. Baru Ya masuk. sekitar 1 bulan 2 bulan tuh kalau anak baru belum dikasih apa-apa. Kenapa? Suka main sama siapa? Apa sayang? Suka main sama siapa? Dia itu kalau ditanya yang itu nggak nyambung. Nanti mau ikut ke Jakarta nggak? Hah? Mau ikut ke Jakarta nggak? Udah siapin baju belum? Mau ya? Ikut ya? Oke? Mau ikut nggak? Mau lah. Mau. Mau. Biar sembuh, biar Biar sehat. sembuh, nanti kamu sekolah bisa lagi. pinter. Nanti kalau udah sembuh balik lagi kita. Ntar beli bedak. Saya mau jadi dokter. Boleh Kak Dokter. Baru 1 bulan kayak gini ya? Iya. Mau sekolah lagi nggak? Iya, Masih mau sekolah nggak? Sekolah lagi. Hah? Masih mau sekolah nggak? Masih? Coba ngomong dong, masih nggak? Masih nggak? Mau sekolah apa nggak? Mau sekolah lah, biar pinter lah. Sekolah dulu. Sana nanti ke Jakarta. Ikut sama mbaknya. Oke. Ini kalau ngeliat kayak gitu juga kasihan. Kasihan. Iya. Betul. Suka sholat nggak? Ih, suka sholat nggak? Suka. Kalau ngajinya pintar itu Mbak. Oh, haji pintar, Masya Allah. Coba, apa? Baca surat apa biasanya? Iya dulu tuh sama saya sama si Puput kita buka. Jadi waktu berobat ke bidan, saya nganterin ke rumah sakit BDSG sama saya. Tapi ngobrol. Ngobrol biasa, gak mau nurut gitu loh dia. Oh, ini enggak ya? Mandi nurut, apa nurut. Biasa sama anak 2 ini. Makanya dia kan dong-dongan gitu. Dong-dongan. Kemarin saya Mbak Purba, Pak Marti, guru SMP juga itu nggak mau ngomong. Nggak mau. Iya. Pokoknya kalau saya sama kita nggak mau. Tapi kayaknya ini harus dideketin personal dulu deh, Bu. Harus deket ini dulu. Iya, maksud aku diajak komunikasi terus gitu loh, biar nggak. Palangnya di sini itu palangnya. Kenapa? Nggak apa-apa. Hah? Gitu mbaknya. Udah siapin baju belum? Mau ikut ke Jakarta nggak jadinya? Hah? Ntar jalan-jalan ke Ancol. Mau nggak? Ya Taman Mini. Ancol tahu? Ntar kita main-main di Ancol. Refreshing. Ya, Mall gitu loh. Taman Safari. Mau lihat binatang. Binatang-binatang. Enggak, cuman kan sebenarnya kita pengen tahu sih. Kalau di dusun kan nanti ketahuan sih sebenarnya. Karena dengan latar belakang Ini soal pergaulan juga faktor pertama sih, Bu. Makanya ini untuk kalian yang punya anak, apalagi anaknya ini beranjak remaja dari SMP ke SMA, itu kan mereka lagi nyari jati diri ya. Iya. Mau ke kanan, mau ke kiri, ke depan, ke belakang. Peran orang tua itu sangat penting. Jadi kalau misalnya bergaulnya sama yang, maaf ya, bahasa kasarnya bau, ya dia akan bau juga. Tapi kalau pergaulannya sama yang wangi, dia akan wangi juga. Jadi pergaulan itu menentukan kehidupan. Gitu. Jadi semoga menjadi pembelajaran juga untuk para orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya gitu. Karena emang jujur kita nanganin kasus kayak gini banyak banget, apalagi yang konteksnya apa ya, yang pergaulan suka minum-minum terus ngerokok, itu sangat tidak baik karena bisa merusak otak kita gitu. Jadi ya semoga tidak terjadi
untuk anak-anak zaman sekarang lah. Mengurangi hal tersebut sih itu tidak akan bisa ya, karena orang tua pun tidak bisa menjangkau 24 jam ya Bu ya gitu, tapi setidaknya mengarahkan terhadap anak-anaknya untuk ini yang baik loh, ini nggak baik loh, terus hari ini gimana, udah sekolah belum gitu, terus ucapkan terima kasih udah karena mau menjalankan sekolahnya gitu-gitu sih. Itu hal-hal kecil yang berarti banget buat anak-anak. Gak apa-apa ya, ikut kita ya. Iya kan? Enggak, Bajunya udah siap. belum. Tak ambil ya nak ya? Mau nggak? Mau lah. Mau dulu. Udah pintar. Mau Ren. Mau? Iya. Jangan takut, di sana juga banyak temen. Nggak cuma di sini. Emang di sini temennya siapa aja? Enggak Temennya ada. siapa Di aja? Surabaya ini kayaknya nggak ada ya Ti ya. Ti, Biasanya? Surabaya ini nggak enak ya koncone. Teman akrabnya itu putunya Mbah Marno. Dia tadi kan bertiga. Anaknya putunya Mbah Marno, anaknya Mas Eko, sama ini sepaket dia. Bahkan tidurnya harus bareng terus. Cewek. Cewek semua. Kalau anak bertiga itu memang kayaknya partner banget. Nonton bareng, rokok bareng, minum hasil. bareng gitu. Oh, diagnosanya iya skizo. Oke, gak apa-apa. Nanti coba bismillah kita ikhtiar. Ya. Jangan bengong, istighfar. Kalau istighfar gimana? BPJS. Kalau istighfar gimana? Astagfirullahaladzim. Gimana? Masuk. Udah mandi belum? Hah? Udah mandi belum? Kok garuk-garuk? Udah mandi belum? Sama dia belum juga ya. Dia tuh nggak mau mandi, Nggak mau mandi? nggak dipaksa. Mandi. Iya, tapi masih tadi ya kan. Nggak tahu kalau selama tempat tidurnya nggak tahu. Ini tempat adiknya ya? Oh iya. Adik ibu ya? Iya. Kenapa? Enggak apa. Nggak apa. Suaranya kok kecil banget? Kelas berapa? Kelas 3. SMP. Iya. Temennya siapa aja kalau di sini? Nggak ada. Ada nggak? Pindah Kalimantan. Ya udah diungsiin. Kalau enggak ya pasti. Kalau enggak ya kena jadi juga, ini. Kak. Yang anak aku tadi Mbak Yang Puspa kan langsung udah dikirim ke laku. bapaknya di Kalimantan. Kalimantan. Kenapa? Oh, karena pergaulan. Iya, Ya, karena itu tadi aku bilang. Oh ya Allah. Jadi Pak diajak bapaknya. Di sini dia bilang kan 3 anak ini, aku bilang ya namanya orang tuanya mungkin nggak dong lah ya, Iya, masa bodoh gitu. Iya. Ya kayak si Mbak ini sebenarnya keluarganya ya kayak gitu, aku bilang masa bodoh. Karena ada dua lagi yang kurang pas di sini. Apa Bu? Yang kurang pas Pak Dina sama bulenya. Pak D sama Bu. yang di GJ. Oh, yang udah GJ. Tapi itu di jalan-jalan ya? Iya, yang lagi di jalan. Nggak mau mandi gelas. di dalam aja. Kalau yang laki lagi nongkrong di rumah. Nggak mau mandi Tempatnya gelas. di situ, Pak. Gimana? Di tempat Tadi barusan enggak tak ada. kasih es degan di rumah. Oh, berarti Kalau yang bulenya kayaknya di kamar apa nanti? Ya makanya aku lihat takutnya itu loh, Mbak. Kalau itu Karena takut mungkin kalau dari itu faktor Pak keluarga Dinya juga itu. kayak gitu Iya. semua. Insya Allah enggak Pak. Kalau ini nggak segera ditangani takutnya itu karena Insya kalau Allah dilihat nggak. dari baru 1 bulan aja udah kayak gini, artinya Iya. diajak komunikasi nggak ada sambungnya. Tapi nanti kalau aku ajak, jangan ngamuk ya. Jangan marah ya. Nggak lah mau Oke. jadi anak pintar kok marah. Janji? Janji dulu. Mau jadi anak pintar Ya. kok. Jangan marah-marah ya.
Kita harus nyebrang ke Jakarta. Nanti lihat Monas. Ya. Jangan ngamuk ya. Pintar ya. Nanti kamu kalau udah pintar sana pulang lagi. Pulang sini lagi. Pulang ke sini lagi. Dianterin lagi nanti. Nanti kalau udah sehat, udah sembuh, tak beliin handphone. Ya sementara ini nggak usah pakai handphone. Nggak boleh, iya. Kak, terus saya bilang ya udah handphonenya coba di simpan aja dulu. Kan bisa jadi dari handphone itu. Iya, maksudnya kalau kita ngasih sesuatu untuk motivasi dia sembuh sih, Iya. Bu, gitu. Ya, oke? Sembuh ya. Ya. Nanti kita ke rumah sakit, oke? Ngecek ya. Siapa yang suka jahat? Ada nggak? Udah nggak yang jahat di sini? Hah? Ini dipendam sih, Bu. Iya, nggak mau ngomong dia tuh. Biasanya anak melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Maksudnya gini, kalau dia mulai nakal di luar, berarti ada sesuatu yang dia contoh juga gitu. Makanya kayak gini-gini tuh harus digali dulu sih, pelan-pelan.